Akhir-akhir ini beberapa oknum Habib melakukan berbagai cara untuk berkilah, untuk melepaskan diri, untuk berusaha melarikan diri dari tuntutan orang-orang yang mencari kebenaran, yakni kebenaran tentang nasab mereka. Karena selama ini kan nasab mereka itu diragukan dan dianggap terputus, tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun demikian, mereka masih berkilah dengan berbagai cara. Ini salah satu cara yang mereka lakukan. Habaib dengan pribumi ini bahaya sekali menurut saya, bahaya sekali, bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Satu, ya, istilah itu mengkotak-kotakkan, padahal kami para habaib memang wujud kami yang pertama datang. Ini yang dimaksud mengkotak-kotakkan itu siapa? Karena sebenarnya yang mengkotak-kotakkan itu sendiri adalah mereka, karena mereka di sini di Nusantara ini mereka menganggap sebagai keturunan Nabi dan jarang berbaur dengan masyarakat sekitar. Itu otomatis mereka itu mengkotak-kotakkan diri. Belum termasuk hal-hal soal perkawinan, di mana para perempuan mereka itu hanya diperbolehkan menikah dengan golongan dari mereka saja dan tidak boleh menikah dengan orang dari golongan lain. Itu yang berarti bahwa mereka sendiri yang sebenarnya membuat kotak-kotak itu, bukan kita orang-orang pribumi Nusantara. Datang dari Hadramut, zaman dulu nih, datang dari Hadramut, datang pendatang sebagai muhajir, pendatang yang baik, bukan penjajah. Dia datang. Ya, ini disebutkan bahwa mereka dahulu leluhurnya itu datang dari Hadramaut ke Nusantara ini dengan baik-baik, ada yang jadi pedagang dan lain sebagainya, dan bukan sebagai penjajah. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan sejarah yang ada, karena sebagaimana kita ketahui dalam sejarah itu bahwa ternyata para habaib itu yang datang dari Yaman, dari Hadramaut itu didatangkan oleh Belanda, karena kala itu Belanda itu kewalahan menghadapi perlawanan dari orang-orang pribumi Nusantara yang dipelopori oleh para Dzurriyyah Wali Songo. Nah, ketika kala itu Belanda sudah kewalahan, akhirnya mendatangkan sosok baru, yakni dari Hadramaut, yang berpenampilan seolah-olah mereka ini adalah Dzurriyyah Nabi. Sehingga orang-orang di pribumi Nusantara kala itu kan kebanyakan sudah Muslim, sehingga mereka itu otomatis sangat menghargai dan menghormati para Dzurriyyah Kanjeng Nabi. Maka ketika didatangkan orang-orang dari Hadramaut Yaman dan dilabeli sebagai Dzurriyyah Nabi, otomatis orang-orang pribumi Nusantara pun akan menghormati mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh para Dzurriyyah Wali Songo ini pun seolah-olah terkesampingkan, karena didatangkan sosok baru yang seolah-olah itu adalah Dzurriyyah Nabi yang asli. Padahal sebenarnya Dzurriyyah Nabi yang asli itu adalah mereka Dzurriyyah Wali Songo itu. Dan ini para habaib dari Yaman ini kan didatangkan oleh Belanda. Jadi ini harus digarisbawahi ya. Meskipun ada habib yang suka bilang bahwa mereka itu dulu datang ke Nusantara itu untuk berdakwah dan lain sebagainya, tapi faktanya dalam sejarah bahwa nenek moyang mereka itu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda untuk membantu penjajahan Belanda di bumi Nusantara ini. Pendatang yang baik, bukan penjajah. Dia datang, ada yang dakwah, ada yang berdagang, berbaur sama masyarakat. Kalau ada yang berdakwah dan berdagang itu memang bisa dikatakan betul ya. Memang sebagaimana kita lihat selama ini memang ada beberapa kelompok dari mereka, ada oknum dari mereka itu yang memang berdakwah, ada juga yang berdagang. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini ada beberapa komplek-komplek di wilayah-wilayah yang mempunyai daerah khusus bagi mereka. Jadi ada komplek Arab dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu wilayah yang ditempati oleh mereka ini. Datang ada yang jadi aulia, keramat empang, tapi mereka begitu datang nikahnya sama perempuan-perempuan pribumi Indonesia. Nah, ini yang perlu diteliti lagi. Benarkah mereka itu menikah dengan orang-orang pribumi Nusantara? Padahal sebagaimana kita lihat selama ini, mereka dalam hal pernikahan itu kan sangat tertutup. Artinya mereka itu menikah hanya dengan kelompok mereka saja, jarang melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi Nusantara. Bahkan kalau kita lihat di video YouTube atau di media sosial lainnya, itu banyak sekali kejadian orang-orang yang menikah dengan mereka itu malah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas karena dianggap tidak sederajat, tidak sekufu, karena mereka itu mengaku sebagai Dzurriyyah Nabi yang berarti punya darah lebih tinggi dari orang-orang pribumi Nusantara. Itu jelas bertentangan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh para wali songo di Nusantara ini, di mana para wali songo itu dalam pernikahan itu tidak memandang suku, tidak memandang ras dan lain sebagainya. Mereka itu menikah dalam rangka menyebarkan Islam, dalam rangka dakwah. Makanya perlu digarisbawahi di sini bahwa sebenarnya
para habaib dari Hadramaut Yaman itu datang ke Nusantara itu dahulu didatangkan oleh Belanda karena permintaan dan keinginan Belanda untuk membantu Belanda melawan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara. Sementara para Wali Songo itu datangnya itu sekitar 500 tahunan lebih dulu dari mereka, sehingga bisa dikatakan dan fakta yang ada bahwa sebenarnya sebelum para habaib dari Yaman datang ke Nusantara itu Islam sudah merata, sudah banyak ulama, sudah banyak kiai, sudah banyak syekh dan lain sebagainya. Dan kala itu Islam itu sudah makmur dan sudah merata, hampir menjangkau 85% penduduk di Nusantara. Sehingga jika misalkan para habaib dari Yaman ini mengklaim bahwa mereka yang mengislamkan orang-orang Nusantara, ya ini adalah sebuah fakta yang tidak masuk akal. Ini sebuah penggiringan opini, pemelencengan sejarah yang tidak boleh kita biarkan. Soal nasab itu bagaimana? Ya harusnya para habaib dari Yaman itu berani melakukan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan mematahkan argumen beliau yang menyatakan bahwa nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Tapi itu kalau bisa. Nah kalau tidak bisa bagaimana? Ya lakukanlah tes DNA. Makanya kalau sekarang mereka itu tidak berani melakukan tes DNA, nah ini adalah kecurigaan baru. Kenapa mereka tidak berani melakukan tes DNA? Memang faktanya seperti itu. Ada beberapa orang atau oknum dari kelompok mereka yang sudah melakukan tes DNA dan katanya itu hasilnya itu nyambungnya ke Yahudi, bukan ke Kanjeng Nabi. Sementara kalau Dzurriyyah Wali Songo itu berdasar fakta itu terbukti, berdasar kajian ilmiah terbukti, berdasar tes DNA juga terbukti bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi.